Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Takokak. Seperti biasa, kami dari tim Data Kordik Kecamatan Takokak saat ini akan membahas kembali kinerja yang ada di aplikasi PMM. Nah, pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas RHK yang ada di aplikasi PMM, yang tujuannya agar Bapak Ibu itu tidak terlalu pusing ya untuk memilih RHK mana saja yang Bapak Ibu pilih, ataupun Bapak Ibu itu tidak mengerti RHK yang harus Bapak Ibu pilih itu seperti apa. Nah, di kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang RHK yang ada di aplikasi PMM. Baiklah, kita mulai saja ya tutorialnya. Seperti biasa, Bapak Ibu buka web PMM-nya ya, usahakan di laptop ataupun komputer karena supaya tampilannya maksimal ya. Ketika Bapak Ibu sudah membuka, nah Bapak Ibu langsung klik buka PMM ya. Nah, di sini Bapak Ibu itu diharuskan login menggunakan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu itu harus menggunakan akun Belajar ID ya untuk membuka ataupun untuk login ke web PMM. Nah, ketika sudah ada akunnya, Bapak Ibu bisa langsung klik masuk. Nah, inilah tampilan awal aplikasi PMM ya. Nah, di sini juga ada pemberitahuannya bahwa pengelolaan kinerja guru di PMM bisa Anda lakukan hingga 31 Januari 2024. Dan di sini secara tidak langsung berarti Bapak Ibu itu harus membuat perencanaan kinerja di aplikasi PMM itu selama bulan Januari ataupun sampai akhir bulan Januari. Jadi usahakan Bapak Ibu itu membuat RHK atau membuat perencanaan kinerja itu di bulan Januari, tidak boleh lewat dari bulan Januari. Nah, ketika Bapak Ibu mau membuat RHK, Bapak Ibu bisa klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada tampilan ya, isi perencanaan kinerja. Nah, tetapi sebelumnya, ketika Bapak Ibu baru membuka tampilan PMM, tampilannya itu akan berbeda seperti ini ya. Dengan ini akan berbeda karena ketika Ibu baru ataupun ketika Bapak Ibu baru membuka tampilannya itu, Bapak Ibu diharuskan untuk mengecek data diri Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu datanya ada yang salah, itu akan berpengaruh ke kinerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengecek data terlebih dahulu. Adapun nanti data Ibu itu ada yang salah, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi operator sekolahnya masing-masing untuk memperbaiki data Bapak Ibu. Nah, ketika data Bapak Ibu itu sudah benar, Bapak Ibu bisa langsung ke pembuatan kinerja atau pembuatan RHK-nya. Nah, karena kemarin saya sudah membukanya dan sudah mengecek data diri saya, tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung klik lanjut perencanakan kinerja. Bapak Ibu klik ini ya. Nah, di sini di perencanaan kerja itu ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lewati ya. Yang pertama itu ada praktik pembelajaran, yang kedua itu ada pengembangan kompetensi, yang ketiga itu ada tugas tambahan, yang keempat ada perilaku kerja, dan yang kelima itu ada rangkuman. Nah, di tahap yang pertama yaitu praktik pembelajaran. Di praktik pembelajaran ini Bapak Ibu itu akan disuguhkan beberapa rekomendasi ya, di mana rekomendasi ini berasal dari rapor pendidikan satuan Bapak Ibu. Jadi rekomendasi ini berasal dari indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di rekomendasi ataupun di indikator-indikator ini Bapak Ibu diharuskan memilih salah satu rekomendasi yang ada di kinerja ini. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu rekomendasi yang menurut Bapak Ibu itu cocok.
Akan tetapi Bapak Ibu diharuskan untuk berdiskusi dengan atasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu sebelum memilih rekomendasi ini, Bapak Ibu itu diharuskan untuk berdiskusi dengan atasan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu untuk menentukan rekomendasi mana yang akan dipilih untuk melakukan perencanaan kinerja. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan pimpinan ataupun dengan rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu tinggal mengklik ataupun memilih salah satu, itu sudah pas, sudah disetujui oleh semua, Bapak Ibu pilih dan bisa melanjut ke tahap yang kedua. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memilih satu ya. Yang pertama ini. Yang pertama itu penerapan disiplin positif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memilih rekomendasi yang ini, dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa rekomendasi ini akan berbeda-beda setiap sekolah ataupun setiap satuan pendidikan, karena itu tergantung dari rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Jadi itu akan berbeda ya. Nah, saya akan coba pilih satu ya. Pilih satu. Nah, ketika sudah dipilih, Bapak Ibu bisa langsung klik ke tahap berikutnya, yaitu ke pengembangan kompetensi Ibu. Bapak Ibu klik ya yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di tahapan yang kedua, yaitu di pengembangan kompetensi, di sini Bapak Ibu harus memilih beberapa RHK yang akan Bapak Ibu laksanakan nanti. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa untuk kinerja di tahun 2024 itu Bapak Ibu itu sudah ataupun harus mendapatkan beberapa poin ya. Dan sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 bahwa tiap guru itu diharuskan mendapatkan minimal 32 poin per semester di kinerja ya. Jadi, nah ketika Bapak Ibu memilih RHK yang ada di PMM ini, Bapak Ibu itu harus mencapai sebanyak 32 poin. Dan untuk pemilihan RH-nya itu Bapak Ibu bebas, mau yang mana saja juga boleh. Yang terpenting bisa memenuhi poin sebanyak minimal 32 poin. Dan yang kedua, Bapak Ibu itu harus memenuhi atau harus bisa melengkapi bukti dukung yang diharuskan atau yang yang disyaratkan oleh RHK yang Bapak Ibu pilih. Nah, baiklah ya. Nah, di sini poinnya masih kurang ya. Total poin 0, kurangnya 32 poin. Nah, kita pilih ya RHK yang pertama, kita cari. Nah, di sini Bapak Ibu itu akan disuguhkan oleh beberapa RHK, dan RHK ini berbeda-beda poin dan berbeda-beda fungsi ya. Bapak Ibu boleh memilih mana saja ya, tergantung kemampuan dan keinginan Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu harus memperhatikan catatan-catatan yang ada di RHK tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Saya akan mencoba memilih RHK yang paling atas, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini total poinnya 4 ya. Saya akan mencoba memilih ini. Nah, ketika Bapak Ibu memilih ini, di sini akan ada catatan. Nih, catatan untuk RHK ini yaitu satu kegiatan setara dengan 4 poin. Berarti ketika Bapak Ibu memilih ini, Bapak Ibu itu harus mengikuti kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatannya ini. Kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, ataupun yang lainnya. Tapi di bidang pendidikan. Nah, bukti dukung yang harus Bapak Ibu lengkapi itu apa? Yaitu sertifikat. Di sini ada keterangannya bukti dukung sertifikat. Akan tetapi bukti dukung ini tidak hanya cukup dengan sertifikat, tetapi Bapak Ibu juga harus harus melengkapi dengan laporan-laporan kegiatannya. Nah, ini untuk RHK poin yang pertama. Ini untuk 4 poin, berarti ketika kita mengklik ini poinnya baru 4, kurangnya 28 poin lagi. Nah, Bapak Ibu boleh mencari lagi poin ataupun RHK yang lain untuk memenuhi poin tersebut. Nah, contohnya lagi, kalau seandainya Bapak Ibu mau menambah RHK-nya, boleh. Bapak Ibu bisa menambah klik tambah ya. Dan ataupun menurut Bapak Ibu, kegiatan yang untuk semester sekarang ini untuk lokakarya, Bapak Ibu akan merencanakan untuk
mengikuti 3 kegiatan selama 1 semester. Nah, Bapak Ibu tinggal target kualitasnya tambah saja 3 kegiatan. Nah, di sini ketika Bapak Ibu memilih 3 kegiatan, berarti total poinnya itu 12. Berarti total poin Ibu 12 kurangnya itu 20 poin. Nah, ketika Bapak Ibu mau mencari RHK lagi, Bapak Ibu tinggal klik tambah. Kita klik tambah ya. Nah, di RHK yang kedua Bapak Ibu pilih lagi RHK mana yang mau Bapak Ibu pilih. Nah, di sini ada yang 4 poin ya. Ada yang 6 poin, ada yang 8 poin, ada yang 12 poin, ada yang 24 poin, 36 poin, bahkan ada yang 128 poin. Nah, Bapak Ibu boleh memilih RHK ini secara bebas, akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus memperhatikan catatan-catatannya yang akan sampai ketika Bapak Ibu memilih RHK A. Contohnya nanti Bapak Ibu ketika pelaksanaan itu akan merasa terbebani. Jadi Bapak Ibu memilih RHK ini harus dengan benar-benar diatur dengan matang ya. Nah, kita kasih contoh lagi ya, yang di sini nih ada RHK yang keempat, RHK 4 poin nih. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu lihat lagi catatannya. Nah, catatan di sini satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 4 poin. Berarti ketika Bapak Ibu memilih RHK ini, Bapak Ibu itu harus mengikuti kegiatan dan yang kegiatan tersebut berdurasi antara 2-3 jam. Nah, jadi Bapak Ibu diharuskan ketika Bapak Ibu memilih RHK ini, Bapak Ibu diharuskan untuk mengikuti salah satu kegiatan atau satu kegiatan yang durasinya itu lebih dari 2 jam gitu kan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ketika Bapak Ibu memilih ini, Bapak Ibu mengikuti kegiatan tapi kegiatan tersebut itu kurang dari 2 jam, berarti Bapak Ibu jangan memilih ini ketika kegiatan Bapak Ibu kurang dari 2 jam, ataupun ketika Bapak Ibu memilih ini, Bapak Ibu itu harus mencari kegiatan-kegiatan yang durasinya itu lebih dari 2 jam. Ya, ini untuk poin yang ini ya, untuk RK yang ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu akan boleh lagi memilih poin yang 6, contohnya nih, memilih poin yang 6. Nah, poin yang 6 ini, yang 6 poin ini ya, itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin. Catatannya apa? Catatnya itu 10 aksi nyata setara 6 poin. Jadi, ketika Bapak Ibu memilih RHK ini, itu Bapak Ibu itu diharuskan satu, mempunyai minimal 10 aksi nyata. Dan aksi nyata itu harus dari PMM ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu itu harus menjadi ataupun harus berperan sebagai penelaah aksi nyata. Jadi ketika Bapak Ibu memilih ini, Bapak Ibu itu bukan lagi menjadi peserta, tetapi berperan sebagai penelaah. Nah, ketika Bapak Ibu itu perannya sebagai penelaah, Bapak Ibu bisa memilih RHK ini. Akan tetapi ketika Bapak Ibu itu perannya bukan penelaah, Bapak Ibu jangan memilih RHK yang ini ya. Nah, kita coba lagi memilih lagi RHK yang 8 poin. Ini ada yang 8 poin ya. Nah, RHK yang 8 poin ini catatannya satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Nah, kegiatannya itu hanya 2-3 jam ya, ataupun lebih dari 2 jam lah, seperti yang tadi saya sampaikan kegiatannya seperti itu. Akan tetapi di sini juga perannya bukan sebagai peserta. Di sini perannya itu sebagai narasumber berbagi praktik. Nah, ketika Bapak Ibu memilih ini, berarti Bapak Ibu itu perannya bukan lagi sebagai peserta, tetapi sebagai narasumber berbagi praktik gitu kan. Nah, ketika Bapak Ibu itu sebagai narasumber, Bapak Ibu boleh memilih ini. Ya. Nah, di sini juga ada yang poinnya 12 poin. Nah, 12 poin. Untuk catatannya sama, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Nah, untuk kegiatannya sama ya.
masih 2-3 jam ataupun lebih dari 2 jam. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa di sini juga peran Bapak Ibu ketika memilih RHK yang ini, Bapak Ibu itu perannya bukan lagi sebagai peserta tetapi sebagai coach ataupun mentor dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, ketika Bapak Ibu itu seorang mentor ataupun seorang fasilitator, Bapak Ibu boleh memilih RHK yang ini. Akan tetapi ketika Bapak Ibu bukan seorang ataupun bukan berperan sebagai fasilitator atau mentor, Bapak Ibu jangan memilih RHK yang ini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada kita cari lagi RHK yang poinnya itu 24 poin. Nah, yang 24 poin ini catatannya itu satu perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, ketika Bapak Ibu memilih RHK yang ini, yang ketentuannya yaitu Bapak Ibu harus mempunyai minimal satu perangkat ajar yang terbit di PMM. Nanti bukti dukungnya juga perangkat ajar yang terbit di PMM. Jadi ketika Bapak Ibu itu login di PMM ataupun mempunyai satu perangkat ajar yang sudah terbit di PMM, nah Bapak Ibu boleh memilih ini. Akan tetapi perangkat di RHK ini juga Bapak Ibu itu berperan sebagai penyusun perangkat ajar yang dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Nah, ketika Bapak Ibu memilih RHK ini, Bapak Ibu harus memiliki minimal satu perangkat ajar yang sudah terbit di PMM ya. Bapak Ibu boleh memilih RHK yang ini. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai satu perangkat ajar yang sudah terbit di PMM, Bapak Ibu boleh memilih RHK ini. Nah, kita cari lagi RHK yang poinnya 36. Nah, RHK yang 36 poin ini catatannya tuh adalah tidak 3 kegiatan setara 66 poin. Nah, ketika Bapak Ibu memilih RHK ini, berarti Bapak Ibu itu harus mengikuti kurang lebih 3 kegiatan. Dan di dalam kegiatan tersebut, Bapak Ibu itu harus berperan sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, ketika Bapak Ibu memilih RHK yang ini, Bapak Ibu itu harus berperan sebagai penggerak komunitas belajar. Dan Bapak Ibu itu harus mengadakan minimal 3 kegiatan. Nah, ini untuk yang poinnya itu 36 ya. Kita cari lagi poinnya yang terakhir nih yang 128 poin. Nah, untuk yang 108 poin ini yaitu untuk guru yang mengikuti pelatihan ataupun pendidikan guru penggerak ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh mengikuti ataupun memilih RHK ini ketika Bapak Ibu itu adalah salah satu peserta pendidikan guru penggerak ataupun pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, di sini catatannya itu satu kegiatan berdurasi 3-6 bulan. Nah, ketika Bapak Ibu seorang ataupun guru yang sedang mengikuti ataupun sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ataupun pelatihan manajerial kepala sekolah, Bapak Ibu boleh memilih RHK ini ya. Nah, kembali lagi ya untuk RHK yang ada di aplikasi PMM ini, saya jelaskan kembali bahwa Bapak Ibu itu jangan sampai salah memilih RHK yang akan Bapak Ibu buat untuk pelaksanaan kinerja di tahun 2024. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika Bapak Ibu memilih RHK ini, Bapak Ibu harus mempertimbangkan dari mulai catatannya ataupun bukti dukungnya. Jadi jangan sampai ketika nanti Bapak Ibu memilih RHK yang ada di PMM ini, nanti ketika pelaksanaan Bapak Ibu akan merasa terbebani ya. Jadi Bapak Ibu memilih RHK itu dengan benar-benar ya sesuai dengan kemampuan dan keinginan Bapak Ibu. Jadi jangan asal-asalan ya memilih RHK-nya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat RHK-nya, Bapak Ibu bisa langsung ke klik tugas tambahan. Ya, kita akan coba menyesuaikan dulu kegiatannya ataupun akan mencoba menyusun RHK-nya terlebih dahulu ya.
yang terpenting RHK tersebut mencapai 32 poin ya. Nah, ini saya sudah mencoba ya membuat beberapa RHK dan sudah mencapai 32 poin ya. Nah, Bapak Ibu boleh memilih RHK itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Di sini kami hanya mencontohkan saja ya. Nah, ketika poinnya sudah 32 poin, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini pilihan ya. Ketika Bapak Ibu tidak mempunyai tugas tambahan, Bapak Ibu boleh mengkosongkan tugas tambahan ini. Akan tetapi ketika Bapak Ibu di sekolahnya mempunyai tugas tambahan, Bapak Ibu harus mengisi tugas tambahan ini. Dan di tugas tambahan ini ada beberapa contoh ya. Kita lihat ya di sini tugas tambahannya tuh ini hanya untuk SMP ya. Di sini hanya untuk SMP, SMA dan SMK sebagai wali kepala satuan pendidikan atau wali kelas ya, ataupun wali kepala sekolah. Di sini ada lagi untuk SMK sebagai kepala program keahlian. Ada lagi di sini semua jenjang, ini berarti semua jenjang ya. Sebagai tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Di sini untuk semua jenjang. Ada lagi di sini untuk SMP, SMA, SMK sebagai kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi. Nah, ada ya. Di sini untuk semua jenjang lagi nih, sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Nah, ini untuk SMP, SMA, SMK ya. Tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, untuk SMP, SMA, SMK ini adalah lagi sebagai pembina OSIS ya. Ini untuk semua jenjang sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ini untuk semua jenjang juga sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ya. Nah, di sini untuk semua jenjang juga sebagai koordinator penilaian kinerja guru atau PKG ya, koordinator PKG. Nah, ini untuk semua untuk SMK ya, sebagai koordinator bursa kerja khusus atau BKK ya. Di sini untuk semua jenjang tugas tambahannya sebagai guru piket. Ini untuk SMK sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Ini untuk jenjang nih sebagai penilai kerja guru. Nah, ini lagi nih untuk semua jenjang sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat nasional. Di sini nih ada lagi ya sebagai pengurus organisasi asosiasi profesi guru tingkat kabupaten atau kota ya. Nah, ada lagi nih sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini ada lagi sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK ya. Ada lagi sebagai bendahara BOS. Sebagai operator dapodik ya. Nah, tugas tambahan ini disesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu emban ataupun Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mengkosongkan tugas tambahan ini ataupun boleh mengisi disesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu dapat atau laksanakan di sekolah Bapak Ibu ya. Boleh disesuaikan. Nah, sekarang saya akan mencoba memilih ya salah satu tugas tambahan yang ada di sekolah ya. Ketika Bapak Ibu ada 2 ataupun ada 3 tugas tambahan, kalaupun lebih dari 1, Bapak Ibu boleh menambah lagi dan klik tambah. Nah, di sini saya akan mencoba 2 saja ya untuk tugas tambahan. Yang pertama yaitu untuk tugas tambahan sebagai pembina eskul.
Dan yang kedua yaitu tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, di sini ada bukti dukungnya ya. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Bukti dukungnya sama yang ini ya, laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Targetnya satu kegiatan ya per semester. Nah, ketika sudah, Bapak Ibu bisa langsung ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini Bapak Ibu itu harus mengisi beberapa aspek yang ada di perilaku kerja ini. Ada 7 aspek ya. Dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif ya. Dan di sini Bapak Ibu boleh memilih ya. Di sini ada banyak, boleh disesuaikan dengan target Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah mencoba mengisinya ya. Nah, ini hanya sebuah contoh saja ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan ataupun target Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik rangkuman. Nah, di rangkuman ini, yaitu di tahap kelima ya rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah berisi tentang RHK yang sudah Bapak Ibu buat tadi sebelumnya. Jadi ini adalah rangkuman dari RHK yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Dan di sini Bapak Ibu diharuskan mengecek ulang RHK yang Bapak Ibu buat sebelum Bapak Ibu mengajukan ke atasan, karena ketika Bapak Ibu sudah mengajukan ke atasan, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi merubah RHK yang sudah Bapak Ibu buat ya. Jadi sebelum mengajukan ke atasan Bapak Ibu diharuskan mengecek kembali RHK yang sudah Bapak Ibu buat tadi ya. Tadi kita membuat RHK-nya 3 ya. Tadi saya membuat RHK-nya 3. Nah, di sini ada 6 RHK. Nah, kenapa? Tadi di awal kan saja itu hanya memasukkan 3 RHK, dan kenapa ketika rangkuman itu jadi 6. Nah, ini kemarin juga ada yang bertanya, kok kenapa saya itu hanya membuat 2 RHK ataupun 3 RHK, kenapa ketika di rangkuman itu ada 6 RHK. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini itu ada RHK yang otomatis ada sesuai dengan rekomendasi yang dari awal tadi ketika Bapak Ibu memilih satu rekomendasi. Nah, rekomendasi itu akan menjadi satu RHK. Nah, di sini kan RHK yang pertama itu yaitu rekomendasi tadi. Tadi kan saya memilih RHK yang pertama yaitu meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, di sini RHK yang berasal dari rekomendasi yang di awal dari rapor pendidikan itu akan muncul di RHK nomor 1. Dan di RHK nomor 2 itu yaitu RHK yang tadi Bapak Ibu buat. Ya. Jadi satu itu yaitu RHK yang pertama itu RHK yang dari awal rekomendasi sesuai rapor pendidikan. Nah, RHK yang nomor 2, 3, 4 itu RHK yang tadi kita buat ketika melakukan pemilihan RHK. Jadi ini tergantung RHK yang Bapak Ibu buat banyaknya. Nah, dan di RHK yang ke 5, 6 itu ada itu RHK khusus untuk satuan pendidikan. Jadi RHK ini yaitu berisi tentang KOSP ya, daftar hadir ataupun ini tentang program-program sekolah. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika di rangkuman RHK Bapak Ibu akan bertambah sebanyak 3 poin. Jadi ketika Bapak Ibu membuat 2 RHK nanti akan jadi 5 RHK. Ketika Bapak Ibu membuat 3 RHK berarti nanti ketika di rangkuman itu akan menjadi 6 RHK. Jadi Bapak Ibu jangan lagi heran karena apa? Karena RHK yang ada di rangkuman itu akan ditambah 3 dari RHK utama. Yang pertama penambahan dari rekomendasi, yang kedua RHK dari program sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu membuat 3 RHK otomatis di rangkuman itu akan menjadi 6 RHK ya. Dan ketika Bapak Ibu sudah mengecek, sudah membaca lagi RHK yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa langsung klik lanjutkan atau klik lanjut ajukan. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwa ketika Bapak Ibu sudah mengklik lanjut ajukan, Bapak Ibu tidak bisa lagi merubah RHK yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi sebelum melanjutkan ataupun sebelum mengajukan ke pimpinan Bapak Ibu diharuskan membaca
atau mengecek ulang kembali RHK-RHK yang sudah ataupun akan Bapak Ibu ajukan ke pimpinan ataupun atasan Bapak Ibu. Dan sebagai gambaran bahwa ketika Bapak Ibu sudah melanjutkan ajukan, Bapak Ibu yang pertama tidak bisa merubah RHK, dan yang kedua perencanaan itu akan dimulai itu dari mulai tanggal 1 Februari. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan ajuan atau mengajukan RHK ataupun mengajukan perencanaan, Bapak Ibu itu tidak bisa merubah RHK Bapak Ibu, dan perencanaan itu akan dimulai di bulan Februari ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait poin-poin yang ada di RHK kinerja di aplikasi PMM. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan di penjelasan yang kami berikan ataupun yang kami sampaikan. Kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan ataupun koreksi terkait penjelasan yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa langsung berkomentar di kolom komentar yang ada di channel kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.